Perkenalkan, nama saya Giri Teguh Sundarsana, bisa dipanggil Teguh. Saya absen nomor 8. Perkenalkan, nama saya akan Rahmatullah, nomor absen 12. Kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Benda ini terdiri dari dua plat konduktor yang dipasang berdekatan satu sama lain, tapi tidak sampai bersentuhan. Benda ini dapat menyimpan tenaga listrik dan dapat menyalurkannya kembali. Nah, di dalam dunia elektronika, kegunaan kapasitor ada banyak. Di antaranya sebagai penyimpanan energi, penghalang arus searah, penyaring sinyal, dan banyak lagi. Kapasitor dapat menyimpan tegangan listrik dengan menghubungkannya dengan sumber tegangan. Ketika dihubungkan, terjadilah proses pengiasan muatan kapasitor. Proses ini akan selesai sampai tegangan dalam kapasitor sama dengan tegangan sumbernya. Setelah kapasitor terisi dan sumber tegangan dilepas, maka kapasitor dapat tetap menyimpan tegangan sampai kapasitor dihubungkan ke suatu beban atau load. Nah, kemampuan menyimpan kapasitor ini disebut dengan kapasitansi. Kapasitansi ini dapat diukur dengan membandingkan muatan yang disimpan oleh kapasitor atau Q dengan beda potensial atau voltase yang diberi. Secara umum, kapasitor dapat dirangkai menjadi dua tipe rangkaian. Rangkaian pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian yang menghubungkan kapasitor dalam bentuk seri seperti gambar berikut. Karena disusun secara seri, tegangan total seluruh rangkaian akan bernilai sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Karena V sama dengan Q per C, maka ketika disubstitusikan akan menghasilkan Q total per C total sama dengan Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 ditambah Q3 per C3. Karena dalam prinsip rangkaian seri, Q total akan sama dengan Q1, sama dengan Q2, dan sama dengan Q3, maka dapat kita simpulkan 1 per kapasitas total dalam seri akan sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Lalu, rangkaian kedua merupakan rangkaian paralel. Nah, jika rangkaian seri disusun secara seri, maka rangkaian paralel menyusun kapasitor dalam bentuk paralel. Karena kapasitor disusun secara paralel, maka Q total seluruh rangkaian akan sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nah, jika kita substitusikan Q sama dengan C kali V, maka akan kita dapatkan C total dikali V total sama dengan C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 ditambah C3 kali V3. Nah, karena sesuai dengan prinsip rangkaian paralel, yaitu V total akan sama dengan V1 sama dengan V2 dan sama dengan V3, maka akan kita dapatkan C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Ketika kapasitor sudah terisi muatan yang sama dengan sumber tegangannya, maka kapasitor dapat dikatakan menyimpan energi listrik. Nah, karena besaran energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan ke dalam kapasitor, maka kita bisa dapatkan E sama dengan Q kali V. Nah, karena tegangan dalam kapasitor awal sebesar 0 lalu akan terisi sampai sebesar V, maka rata-rata tegangan dalam kapasitor adalah V bagi 2. Jika kita substitusikan, kita akan mendapatkan E sama dengan Q kali V bagi 2. Nah, kita juga sudah mengetahui bahwa Q sama dengan C kali V. Nah, jika kita substitusikan lagi, maka kita akan mendapatkan E atau energi dalam kapasitor itu kan sama sebesar setengah dikali C kali V kuadrat.